Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Tentunya dalam keadaan sehat kan? Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran. Hari ini kita mulai dengan tema 7. Adapun pelajaran yang akan kita bahas tentang bahasa Indonesia. Mari simak video berikut ini. Kita kembali belajar pada tema 7, subtema 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Menjelaskan arti kata sulit dalam teks non-fiksi. Keragaman bangsa Indonesia meliputi suku bangsa dan agama. Apakah kamu tahu arti dari keragaman? Saat membaca sebuah teks, kamu akan menemukan kata-kata sulit karena kamu tidak mengetahui artinya. Untuk mengerti arti sebuah kata, sebaiknya kamu mencari arti kata tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Berikutnya, lakukanlah hal-hal berikut. Yang pertama, siapkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kedua, tentukan kata dasar dari kata yang akan dicari maknanya. Misalnya, kata dasar keragaman adalah ragam. Jadi, kamu mencari pada kolom huruf R dalam kamus. Yang ketiga, kemudian carilah kata keragaman pada bentuk-bentuk turunan dari kata ragam. Keempat, sekarang kamu telah mengetahui arti kata keragaman tersebut, yaitu keragaman artinya kerukunan. Selain menggunakan kamus, kita juga dapat mencari arti sebuah kata menggunakan KBBI online. Ayo simaklah teks berikut. Suku bangsa di Indonesia. Bangsa Indonesia terkenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini tertulis pada lambang negara Garuda Pancasila. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebuah slogan. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu. Perbedaan tersebut terlihat dari beragamnya suku bangsa, bahasa, agama, adat, dan budaya. Meskipun memiliki perbedaan, penduduk Indonesia tetap dapat hidup berdampingan dengan rukun. Pada teks tersebut, kita bisa menemukan kata-kata sulit. Kita bisa menemukan arti kata-kata sulit di dalam kamus. Kita bisa menuliskannya dalam bentuk tabel seperti berikut ini. Yang pertama, suku bangsa. Artinya, kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan sosial lain berdasarkan kesadaran akan identitas, perbedaan kebudayaan, khususnya bahasa. Kata sulit yang berikutnya, semboyan. Artinya, perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan. Contoh kata sulit berikutnya yaitu slogan. Artinya, perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan atau mengiklankan sesuatu. Menemukan informasi dalam teks. Salah satu cara menggali informasi dapat diperoleh melalui membaca. Dengan membaca, kamu dapat memperkaya pengetahuanmu. Dengan menemukan informasi penting dari sebuah teks, kamu sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, membaca judul teks. Kedua, membaca keseluruhan isi teks. Yang ketiga, mencatat hal-hal penting yang belum pernah kamu tahu. Ayo perhatikan contoh di bawah ini. Kita bisa menuliskan informasi
yang sudah diketahui tentang suku bangsa di Indonesia seperti berikut ini. Pada kolom pertama, yaitu informasi yang sudah diketahui tentang suku bangsa di Indonesia. Misalnya, Indonesia memiliki keanekaragaman suku. Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian, setiap suku bangsa memiliki ciri khas masing-masing. Jadi, untuk kolom yang kedua ini, kita akan mengisinya setelah kita membaca teks. Sekarang, kita akan mencari informasi yang baru diketahui dari teks. Ayo simaklah teks berikut. Suku bangsa di Indonesia. Bangsa Indonesia terkenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini tertulis pada lambang negara Garuda Pancasila. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebuah slogan. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu. Perbedaan tersebut terlihat dari beragamnya suku bangsa, bahasa, agama, adat, dan budaya. Meskipun memiliki perbedaan, penduduk Indonesia tetap dapat hidup berdampingan dengan rukun. Selanjutnya paragraf kedua. Menurut sensus yang dilakukan Badan Pusat Statistik pada tahun 2010, Indonesia memiliki 1.331 suku bangsa. Suku terbesar di Indonesia yaitu suku Jawa. Suku Jawa merupakan gabungan beberapa suku di Pulau Jawa. Jumlah penduduk suku Jawa mencapai 40,2% dari penduduk Indonesia. Sementara itu, suku Nias memiliki jumlah penduduk paling sedikit, yakni hanya 0,44% dari penduduk Indonesia. Suku-suku lain seperti suku Papua memiliki persentase sekitar 1,14% dan suku Tionghoa sekitar 1,2% dari jumlah penduduk Indonesia. Setelah membaca, kita dapat menemukan informasi baru. Selanjutnya, kita bisa menuliskan informasi yang baru kita ketahui seperti berikut. Jadi, kita menuliskan informasi yang kita ketahui setelah membaca teks pada kolom kedua. Kalau pada kolom pertama tadi, informasi yang sudah kita ketahui sebelum membaca teks. Nah, pada kolom kedua ini, informasi yang baru kita ketahui setelah kita membaca teks. Informasi yang pertama, Indonesia memiliki 1.331 suku bangsa. Informasi yang kedua, suku Jawa memiliki jumlah penduduk terbanyak. Informasi ketiga, jumlah penduduk paling sedikit adalah suku Nias. Menggali informasi teks melalui ide pokok. Suatu teks mengandung beberapa informasi penting yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Untuk mendapatkan informasi tersebut, kita perlu memahami isi teks dengan baik. Salah satu cara untuk memahami isi teks adalah dengan menentukan ide atau gagasan pokok setiap paragraf pada teks tersebut. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok dalam pengembangan paragraf. Ayo perhatikan paragraf berikut. Salah satu kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia adalah keragaman wastra atau kain Nusantara. Beberapa jenis kain khas Indonesia bahkan sudah mulai dikenal dan diakui di mancanegara. Batik merupakan salah satu contoh wastra yang keberadaannya sudah mendunia. Banyak turis mancanegara yang sudah mengenal dan menggunakan batik dalam kesehariannya. Berdasarkan paragraf tersebut, ide pokok atau gagasan pokok paragraf di atas adalah batik merupakan salah satu keragaman wastra atau kain Nusantara.
menyajikan informasi teks dalam bentuk peta pikiran. Kamu juga dapat menyajikan informasi teks dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran merupakan cara mencatat yang disajikan dalam bentuk bagan. Menyajikan informasi suatu teks menggunakan peta pikiran akan memudahkanmu dalam menyusun informasi penting dalam suatu teks. Menyampaikan informasi dari teks non-fiksi. Untuk menggali informasi dari suatu teks, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bacalah teks dengan saksama. Kedua, tentukan topik dari teks non-fiksi tersebut. Ketiga, catatlah setiap informasi penting yang disampaikan. Keempat, rangkailah ide atau gagasan pokok yang sudah kamu temukan ke dalam satu paragraf. Saat menyampaikan informasi, sampaikanlah dengan suara lantang dan percaya diri. Nah, anak-anak, itulah tadi penjelasan mengenai teks cerita dan cara menemukan kata sulit dalam teks cerita. Penjelasan kita selesai sampai di sini dan kita akan berjumpa lagi pada pembelajaran selanjutnya. Selalu jaga kesehatan dan tetap semangat ya dalam belajar. Sampai jumpa.